Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, di mana saya Olivia Nurasani selaku moderator. Selanjutnya ada presentator pertama yaitu Titin Rizkiah dan presentator ketiga yaitu Nevia Novandra. Langsung saja masuk ke dalam latar belakang proyek. Meningkatnya minat terhadap kegiatan outdoor seperti camping dan hiking menyebabkan kebutuhan penyewaan alat semakin tinggi. Namun, proses penyewaan yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan kesalahan pencatatan stok, transaksi, dan pengelolaan data. Oleh karena itu, dikembangkan rental petualang, yaitu aplikasi berbasis web yang memudahkan admin dalam mengelola data alat, kategori, dan transaksi, serta memudahkan pelanggan dalam melihat katalog dan melakukan penyewaan. Sistem ini diharapkan dapat membuat proses penyewaan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Selanjutnya ada tujuan pembuatan aplikasi. Tujuan pembuatan aplikasi rental petualang adalah yang pertama, membuat sistem penyewaan alat outdoor berbasis web yang mudah digunakan. Yang kedua, mempermudah pelanggan dalam mencari informasi dan melakukan penyewaan alat. Yang ketiga, membantu admin mengelola data alat, kategori, dan transaksi penyewaan. Yang keempat, mengelola stok alat secara otomatis berdasarkan transaksi penyewaan. Dan yang terakhir, mengurangi kesalahan pencatatan data yang sering terjadi pada sistem manual. Pada slide selanjutnya, yaitu tools, framework, bahasa pemrograman, database, dan teknologi. Jadi, pada proyek ini kami menggunakan Visual Studio Code untuk membuat program dan Google Chrome itu untuk menjalankan serta menguji aplikasi. Bahasa pemrograman yang kami gunakan adalah HTML untuk membuat struktur halaman, CSS untuk mengatur tampilan agar lebih menarik, dan JavaScript untuk menambahkan fungsi serta membuat aplikasi menjadi interaktif. Jadi pada proyek ini tidak menggunakan framework, jadi seluruh fitur kami buat langsung menggunakan JavaScript untuk menyimpan data. Jadi kami menggunakan local storage sehingga data tetap tersimpan di browser tanpa perlu menggunakan database online. Selain itu, kami juga memanfaatkan DOM untuk mengatur tampilan halaman secara dinamis. Local storage API untuk menyimpan data dan file reader API untuk membaca file yang diunggah oleh pengguna. Selanjutnya yaitu arsitektur atau alur kerja. Jadi pada slide ini dijelaskan alur kerja dari sistem yang kami buat. Yang pertama itu pengguna atau admin akan masuk ke dalam website. Setelah itu data yang dimasukkan akan diproses menggunakan JavaScript untuk memastikan data yang diinput itu sudah benar. Semua data seperti data pengguna, kategori alat, data alat, dan data transaksi disimpan di dalam local storage. Jadi, dari data tersebut, sistem bisa melakukan operasi tambah, lihat, ubah, dan juga hapus data. Lalu hasilnya akan ditampilkan di halaman website. Untuk alur pengguna, dimulai dari login atau registrasi, kemudian melihat katalog, alat, mengajukan penyewaan, dan melihat riwayat sewa. Sedangkan untuk admin, setelah login, admin dapat mengelola kategori, mengelola data alat, mengelola transaksi, serta melakukan konfirmasi penyewaan dan pengembalian alat. Selanjutnya yaitu fitur-fitur yang tersedia. Jadi pada aplikasi ini fitur itu dibagi menjadi dua, yaitu fitur untuk pelanggan dan fitur untuk admin. Jadi untuk pelanggan ini mereka bisa membuat akun login, melihat katalog alat yang tersedia, mencari alat berdasarkan kategori, melihat data alat, mengajukan penyewaan, melihat riwayat penyewaan, dan juga membatalkan pengajuan sewa yang jika diperlukan. Lalu sementara itu admin memiliki fitur yang lebih lengkap seperti melihat dashboard, mengelola data kategori,
dan data alat yang fungsi tambah, lihat, ubah, dan hapus atau CRUD. Jadi mengunggah foto, mengelola transaksi penyewaan, mengonfirmasi pengajuan sewa, mencatat pengembalian alat, menghitung denda secara otomatis jika ada keterlambatan, serta memperbaharui kondisi alat setelah dikembalikan. Dengan pembagian fitur ini, proses penyewaan alat itu menjadi lebih mudah bagi pelanggan dan lebih teratur bagi admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nevi Novanka dan NPM 2435101415. Di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi CRUD. Pada sistem penyewaan alat, operasi CRUD seperti create, read, update, dan delete digunakan untuk mengelola seluruh data yang ada di dalam sistem. Setiap operasi memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan pengguna maupun admin. Yang pertama itu ada create. Ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam sistem dan beberapa proses termasuk dalam menu itu. Yang pertama itu ada registrasi pengguna. Digunakan untuk membuat akun baru sehingga pengguna dapat mengakses sistem. Yang kedua, tambah kategori. Digunakan untuk menambah kategori alat agar dapat lebih terstruktur. Selanjutnya ada tambah alat. Ini digunakan untuk memasukkan data alat yang akan disewakan seperti nama alat, kategori, harga sewa, dan stok. Selanjutnya itu ada tambah transaksi penyewaan. Digunakan untuk mencatat proses penyewaan yang dilakukan oleh pelanggan. Yang kedua itu ada fungsi read, di mana digunakan untuk melihat atau menampilkan informasi yang telah tersimpan di database. Fiturnya itu yang pertama digunakan untuk menampilkan data kategori alat, menampilkan katalog alat beserta informasi lengkapnya, menampilkan data transaksi penyewaan yang sedang berlangsung, dan terakhir itu menampilkan riwayat penyewaan sebagai arsip transaksi yang telah selesai. Selanjutnya itu ada fungsi update. Ini digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada agar selalu sesuai dengan kondisi terbarunya. Yang pertama itu edit kategori. Ini digunakan jika terdapat perubahan nama atau jenis kategorinya. Selanjutnya ada edit alat, seperti mengubah harga sewa, stok, atau deskripsi alat. Selanjutnya ada konfirmasi penyewaan. Digunakan untuk mengubah status penggunaan menjadi disetujui. Selanjutnya ada pengembalian alat. Ini digunakan untuk mencatat bahwa alat telah dikembalikan oleh penyewa. Selanjutnya ada perubahan kondisi alat. Ini misalnya mengubah status menjadi baik, rusak, ringan, atau rusak berat setelah pengembalian. Selanjutnya ada delete. Delete ini digunakan untuk menghapus data yang sudah tidak diperlukan atau membatalkan suatu proses. Beberapa contohnya itu yang pertama untuk menghapus kategori yang sudah tidak digunakan. Yang kedua itu menghapus data alat yang sudah tidak tersedia atau tidak lagi disewakan. Yang terakhir itu membatalkan pengajuan penyewaan apabila transaksi dibatalkan oleh pengguna atau admin. Selanjutnya ada demo aplikasi. Pada sesi demonstrasi ini akan ditunjukkan alur penggunaan aplikasi penyewaan alat, mulai dari proses login hingga penyewaan transaksi penyewaan. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan bagaimana sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan pengguna dan adminnya. Alur demonstrasinya itu, yang pertama kita login sebagai admin, ada dashboard admin, ada tambah kategori, tambah alat, edit data alat, login sebagai pengguna, registrasi, melihat katalog, mengajukan penyewaan, admin mengkonfirmasi penyewaan, pengembalian alat, perhitungan denda, dan riwayat penyewaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk web yang sudah kami buat. Yang pertama di sini menampilkan apa saja yang tersedia untuk disewa oleh penyewa. Kita bisa memasukkan nama barang yang ingin disewa dan bisa memilih untuk camping atau hiking. Apabila sudah, kita bisa melihat dan sewa. Di sini ada keterangan kapasitas untuk tenda dan juga stok. Di sini kita bisa memilih untuk menyewa berapa tenda. Masukkan tanggal peminjaman dan juga tanggal pengembalian.
Selanjutnya, kirim pengajuan. Apabila sudah, dia akan masuk ke dalam riwayat. Apabila penyewa ingin membatalkan, maka di sini kita bisa klik batalkan. Dan yang terakhir ada halaman lookup. Selanjutnya ada kesimpulan. Rental Petualangan merupakan aplikasi penyewaan alat outdoor berbasis web yang digunakan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dengan penyimpanan data melalui local storage. Aplikasi ini mendukung dua jenis pengguna, yaitu admin dan pelanggan. Fitur yang tersedia meliputi autentikasi pengguna, pengelolaan kategori dan alat, penyewaan, pengelolaan transaksi, pengembalian alat, serta perhitungan denda otomatis. Seluruh operasi CRUD seperti create, read, update, delete telah diterapkan pada modul kategori alat dan transaksi, sehingga aplikasi mampu mendukung proses penyewaan alat outdoor secara efektif dan terorganisir. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.